Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine. Today, we are going to learn about formal invitation atau undangan resmi. In this meeting, kita akan mempelajari jenis-jenis undangan, tujuannya apa, dan bagaimana format penulisannya. And next, di sini saya mempunyai contoh undangan resmi. Kira-kira ini undangan resmi untuk acara apa? Ya, betul sekali. Ini undangan untuk menghadiri rapat yang mengundangnya itu students organizations, atau bisa juga disebut dengan OSIS ya. Dear Nia, we invite you to attend our meeting that will be held. Di sini disebutkan hari, waktu, dan tempatnya. The meeting will discuss about preparation, class meeting completion. Rapat tersebut akan membahas tentang persiapan kompetensi meeting kelas. Please come on time. See you there, Dian Rudy, Secretary Chairperson. Nah, ini merupakan contoh undangan resmi di sekolah ya. Oke, kita lanjut. What is an invitation itself? An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Dapat disimpulkan bahwa invitation adalah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita, pihak yang mengundang pada suatu acara tertentu. And then, what is the purpose of invitation? The purpose of invitation is to invite someone attend or come an event. Untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Next, the types of invitation. Ada berapa tipe ya undangan resmi? Nah, yang pertama itu formal. Invitation which follows a dignified forms, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi, kalau undangan yang formal itu, mereka itu mempunyai bentuk tone dan juga style yang sesuai dengan norma, budaya, dan nilai-nilai. Misalnya, undangan untuk acara keagamaan atau acara pengajian. Nah, itu ada form khusus dalam tanda kutip tidak tertulis bahwa harus diawali dengan Assalamualaikum. Kenapa awalnya harus Assalamualaikum? Kan tadi ini undangan keagamaan ya, karena kita punya values di sini, nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan acaranya. Atau kalau yang lebih umum seperti undangan acara wisuda, pasti akan ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang dianut. Formal invitation ini contohnya apa aja sih yang sering kita ketemui? This kind of formal invitation usually found in graduation ceremony untuk acara wisuda. Religious events juga bisa tadi sebagai contoh ya acara keagamaan. Oke, kalau konteks acaranya adalah formal, berarti yang digunakan adalah formal invitation. Undangan resmi umumnya ditandai dengan adanya singkatan RSVP di bagian bawah surat undangan. RSVP ini merupakan respond please or please reply kalau dalam bahasa Inggris. And the second one is informal. An invitation which is more casual, it is signed by short message or memo to the invitee. Jadi informal invitation ini digunakan di sehari-hari karena lebih simpel, tidak menggunakan struktur tertentu. Biasanya pesannya lebih singkat dalam bentuk pesan WA atau memo. And next, the purpose of formal invitation
is to inviting people to formal and social events. Untuk mengundang orang ke acara formal dan sosial. Next, tentang keistimewaan bahasa dari formal invitation. Formal invitation should use simple, precise, and concise words. Jadi, pemilihan kata di formal invitation harus sederhana, tepat, dan ringkas. Jadi, sekali baca orang langsung paham. And then, detailed information. Informasi yang diberikan harus jelas. Seperti alamatnya di mana, acaranya pukul berapa, dan sebagainya. The tone should be friendly and sincere. So, words should be chosen carefully. Maksudnya adalah, meskipun ini adalah formal invitation, kita harus tetap ramah dan tulus. Jadi, mengundangnya itu tulus. Merasa bahwa tamu yang diundang juga bagian dari acara. Mereka itu penting untuk hadir di dalam acara tersebut. Itu harus ditunjukkan di pemilihan kata-kata yang tepat. And the style of writing should be formal. Jadi, gaya penulisannya adalah gaya penulisan formal. Oke, ini kita akan fokus ke yang formal invitation, yang mempunyai struktur tertentu. Pada first line, baris pertama, apa yang harus ditulis? The name of the person who invite. Jadi, harus ada siapa yang mengundangnya. Dan di baris kedua, is the request for participation. Nah, ini meminta orang lain untuk berpartisipasi. Siapa orang lain itu? Yaitu ada di baris ketiga. The name of the person invited. Jadi, siapa yang diundang? Yang baris keempat is the occasion for invitation. Jadi, ada acara atau keperluan apa sampai mengundang. The fifth line is the time and date of the occasion. Jadi, waktu dan tanggal acara tersebut. Yang sixth line is the place, adalah tempatnya di mana. And the last line is the request for reply. Baik, ini harus dipahami dari baris pertama sampai baris ketujuh. Apa saja? Jangan sampai terbalik ya, yang harus ada di formal invitation. Saya mempunyai contoh formal invitation lagi. Kita bedah satu-satu ya, undangan resmi ini. The boards of directors of the Indonesian Educational Foundations. Bagian ini adalah yang mengundang. Siapa yang mengundang? Adalah the boards of directors, para jajaran direksi dari organisasi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, second line-nya request the pleasure of, meminta request ya. Of siapa? Mr. and Mrs. Riyadi. Ini adalah third line, ini yang diundang. Kenapa Indonesian Educational Foundation mengundang Mr. and Mrs. Riyadi? Karena akan ada charity dinner. Akan ada acara makan malam sosial untuk kegiatan sosial. Misalnya nanti akan disumbangkan hasil pelelangan dananya dan lain sebagainya. Ini adalah fourth line. Nah, kapan? On Saturday, 23rd December. Ini the fifth line. Di mana? At the Santika Hotel Ballroom. Ini adalah sixth line. Proceeds benefit the educational fund. Ini maksudnya untuk penggalangan dana pendidikan. Alright. Biasanya di undangan formal ada dress code. Misalnya batik ya. Kemudian di seventh line ada RSVP, meminta untuk membalas. Membalas gimana caranya? Cara balasnya ke Risa dengan nomor telepon atau bisa menulisnya ke email. Dan ini adalah exercise-nya.
Do the exercise in the textbook on page 29 and 30. Challenge 8 and 9. Write down on your book and then take a photo and send it to Google Classroom. Well, that's all the important things you should know about formal invitations. I hope you understand it. I hope you understand it well. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.